Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah. Saya mahasiswa TPT Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Nomor UKG 2015-0215 3858 LPTK Universitas Negeri Sriwijaya Palembang. Di sini saya akan mengadakan hari Senin ini tanggal 4 Maret 2024 akan mengadakan uji kinerja dengan materi Kerajaan Hindu di Indonesia, submateri Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, dosen, guru pamong yang kami hormati, mohon bimbingan dan petunjuknya, dan kami ucapkan terima kasih karena selama ini sudah membimbing kami. Marilah kita saksikan video yang akan kami sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa al-Ikhlas. Doa selesai. Baiklah. Saya absen terlebih dahulu ya. Jumlah siswa kita 25 orang ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil tidak hadir, alias kosong ya. Berarti semuanya alhamdulillah masuk hari ini. Nah ini Pak, paling senang itu semuanya ada hadir. Oke anak-anak sekalian, Pak mau nanya, kemarin siapa yang tidak sholat subuh? Apa sholat subuh semuanya? Berarti semuanya sholat subuh ya. Ya. Jangan lupa, salah satu sholat wajib subuh itu adalah keutamaan untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat iman kita. Oke? Anak-anak sekalian, sebelum Pak masuk kepada proses pembelajaran hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Bukan saya saja, tapi anak-anak peserta didik yang harus mencapai. Perhatikan. Oke. Silakan dibaca oleh Mutiara. Poin 3.3 dan 3.5.1 bagian 1. Ya. Peserta didik mampu menganalisis konsep dasar kerajaan Hindu dan Buddha, Ya. menganalisis kerajaan Sriwijaya di Indonesia dan menganalisikannya dalam bentuk tulisan dan media. Oke, terima kasih. Berikutnya, ya, susah. Poin yang 3.5.1 atas. 1, 2, 3, 4. Kelihatan? Gak kelihatan. Siapa yang kelihatan? Baina. Silakan Baina. 1. Menganalisis perkembangan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. 2. Menyimpulkan perkembangan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. 3. Mengkomunikasikan perkembangan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. 4. Membuat laporan hasil analisis perkembangan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Oke. Silakan. Cek Rod. Apa? Menganalisis konsep dasar kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Menganalisis konsep dasar kerajaan Sriwijaya di Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Ya, itulah tujuan. Jadi ada kompetensi dasarnya, ada ya, itulah tujuan. Jadi ada kompetensi dasarnya, ada indikator yang harus kita capai. Nah, dari kegiatan ini nantilah dari hasil analisis akan ada terakhirnya yaitu penyampaian laporan dari hasil kita melakukan presentasi. Oke anak-anak sekalian, baiklah. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, Pak mau nanya, ya. Kerajaan Sriwijaya letaknya di mana? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya, silakan. Palembang. Di Palembang.
Apa nama klub bola terkenal dari Palembang? Silakan. Sriwijaya. Sriwijaya FC. Ya. Nah, terus ada yang tahu nggak siapa pendiri kerajaan Sriwijaya? Saya Pak, Ya, silakan. Dapun Talia. Masya Allah. Kalian sudah mempunyai konsep pembelajaran sebelum harinya Anda sudah belajar, sudah siap, maka semuanya enak ya. Oke, anak-anak sekalian, Pak rasa apa yang Pak tugaskan kemarin kepada anak-anak semuanya sudah dilakukan dengan baik. Maka sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Pertama, saya akan mempresentasikan dulu PDT Kerajaan Sriwijaya. Tolong Anda lihat, amati, lalu nanti Anda identifikasi dan analisis. Karena setelah itu nanti kita akan membentuk kelompok untuk diskusi bersama. Ya. Oke, ini perangkat pembelajaran saya, ya. Program studi PTG, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini anak-anak sekalian, yang kita bahas adalah sejarah kerajaan Sriwijaya, ya. Di mana dikatakan di sana bahwasanya kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14. Artinya kerajaan Sriwijaya berdiri di abad ke-7 dan masa keemasannya nanti itu baru masuk ke masa ke-9, 10. Sedangkan masa runtuhnya itu masuk ke abad ke-14. Dan kerajaan Sriwijaya ini bisa dikategorikan adalah negara pertama Indonesia. Karena luasnya bahkan bukan mencakup Indonesia saja, bahkan sampai ke Thailand sana, ke Malaysia, ya, yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Kenapa? Ini ada buktinya, ya, bahwasanya penjelasan mengenai kerajaan Sriwijaya ini itu sangat mutlak ada. Oke. Lalu yang berikutnya, oke, lokasi dan wilayah kekuasaan. Lokasi kerajaan Sriwijaya, jadi lokasi itu sangat penting kan? Semakin strategisnya suatu lokasi, maka itu akan membuat kerajaan itu akan menjadi besar. Karena kenapa? Lokasi ini bukan saja untuk melindungi dirinya dari ancaman musuh, tetapi lokasi ini juga akan menjadi pintu gerbang dia untuk menghasilkan uang. Dari mana? Dari perdagangan, ya, dari proses penguasaannya tadi. Dan secara militer dengan lokasi yang sangat strategis ini memungkinkan mereka untuk membackup apabila terjadi serangan dari kerajaan atau musuh dari kerajaan luar. Dan bahkan kalaupun ingin melakukan penyerangan, maka mereka dengan sangat cepat karena posisinya yang sangat strategis. Dikatakan di sini kenapa? Kerajaan Sriwijaya terletak di jalur perdagangan maritim, memungkinkannya untuk mengendalikan perdagangan antara India dan Tiongkok. Tiongkok dengan India itu jalurnya, kalau Tiongkok mau ke India, maka dia harus melewati yang namanya kerajaan Sriwijaya. India mau ke Tiongkok harus melewati Sriwijaya. Artinya di sini ada dua hal yang dia dapat. Satu, bisa berdagang, ya, dengan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya bisa mendapatkan bukan saja hasil dagangannya, tapi juga upeti atau pajak perdagangan. Ya, ini penting nggak lokasi yang strategis? Yang kedua, wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya hingga bagian barat Kepulauan Nusantara. Luas sekali. Ya, kenapa Pak? Pertanyaannya, kenapa Pak bisa sampai seluas itu? Jawabannya simpel, ya. Karena kerajaan Sriwijaya itu bersifat maritim. Artinya, ya, orang-orangnya itu selain berpenghasilan dengan mencari makan dan minumnya dari hasil laut, mereka juga, ya, melakukan pengembangan wilayahnya sangat mudah karena akses yang sangat fundamental di zaman dulu yang bisa menjangkau daerah jauh. Aksesnya apa? Menggunakan kapal. Mobil
sudah ada apa belum dulu? Pesawat apa lagi? Karena itulah yang paling fundamental waktu itu adalah Pak, menggunakan kuda bisa nggak? Bisa. Tapi terbang. Oke, sampai di sini ngerti? Pusat perdagangannya, ya, perdagangan maritim menghubungkan berbagai wilayah, pengaruhnya sangat luas. Pengembangan perdagangannya juga, ya, sampai ke Cina dan India. Oke. Berikut sistem pemerintahnya, ya pasti kerajaan. Ya. Sriwijaya itu monarki berkuasa. Sriwijaya diperintah oleh raja-raja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahannya. Jadi raja. Beda nggak dengan Inggris? Beda. Kalau Inggris itu termasuk dia tuh bukan monarki apa? Anak kalian sekarang, ya, kita akan membentuk diskusi, ya, 5 kelompok. Ya. Silakan membentuk kelompoknya sekarang, ya. Sudah semuanya. Silakan satu-satu dari grup ini untuk maju ke depan. Kita tentukan kelompok. Silakan. Ayo cepat. Saya tuh 5 detik sudah di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kosong. Nah, mau kelompok berapa jadi? Mau kelompok 3. Oke. Mau kelompok berapa? 4. Lama video. Ini kelompok berapa? 2, 1. Nanti kalian kelompok 5. Oke. Nah, ini anak-anak sekalian, saya sudah menyiapkan lembar kerjanya, ya. Lembar kerjanya. Sebelum lembar kerja ini saya bagikan, ya, saya akan membagikan dulu bahannya. Silakan nanti handphonenya boleh dipakai. Handphonenya tolong dipakai, ya, sebagai salah satu sumbernya. Anak-anak silakan dibuka dulu bahannya, sari tentang kerajaan Sriwijaya, ya. Nanti Anda pahami.
Silakan dipahami ya. Dari detail-detailnya pahami. Apa? Sudah? Silakan dipahami ya. Dari detail-detailnya pahami.
Oke anak-anak sekalian, apakah sudah siap? Saya tanya dulu, kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah siap? Siap untuk membedah hasil sendiri dan siap untuk dibedah. Ya. Tapi kurang seru ya kalau kita di kursi saja ya. Ya. Jadi pusatnya tuh gimana gitu. Jadi enaklah maju saja. Semuanya maju. Maju di sini, bawa bukunya. Bawa bahannya, ya kan? Herman sudah tidak tahan lagi dan kelompoknya akan ya. Silakan. Kita mulai. Ya. Kelompok 1. Kasih semangat dulu kelompok 1. Herman. Ya. Kelompok 1, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ridwan sebagai MC dan ini teman saya yang bernama Marun dan ini Susan, yang satu lagi Sarah dan yang selanjutnya Raina. Yang akan pertama kali yang akan dibacakan oleh Bagus. Silakan. Di awal kalian berada membaca ini kami dari abad ke-7 seorang pendeta tiongkok dari dinasti Tang dinasti Bawalia Suara. 630 Suaranya besar. tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya itu juga berbeda tinggal selama 6 bulan. Menurut prasasti Gunung Bugis yang berkali mengaku sangka tahun 1983 dari Kota Batam, Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dabuta yang berasal dari Minangga Tangwan. Lokasi yang tepat dari Minangga Tangwan masih diperdebatkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ini adalah hasil resume ya. Jadi rangkumannya. Silakan untuk kelompok mana perkenalkan dirinya, namanya. Karena saya akan mencatat per orang. Silakan. Waktu berjalan. Siapa yang mau bertanya? Ya silakan. Berdiri, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani dari kelompok 2. Saya bertanya, sebutkan dan jelaskan wilayah kerajaan Sriwijaya berada berdasarkan buku pengamatan Sriwijaya. Langsung atau ya? Dua pertanyaan. Satu lagi. Baiklah, saya akan menjawab hasil pertanyaan dari kelompok 2. Menurut prasasti kedukan Bukti Bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi, Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Saya Ya. perkenalkan, nama saya Herman dari kelompok 4 ingin bertanya, siapakah pendiri kerajaan Sriwijaya? Perkenalkan, nama saya Susan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Herman. Dabuta ya. Satu lagi. Ya Pak. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula. Perkenalkan dulu Pak. Ya, kenalkan. Perkenalkan, nama saya Curahmi Aulia. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula.
diajukan oleh dan didukung oleh. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jud kelompok 4. 5. Nomor 5. Nomor 5. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula ditunjukkan oleh Coedes dan didukung oleh Brian Yepes Pangguin. Ya, benar. Bagaimana? Benar, Pak. Brian Yepes. Brian ya. Oke, terima kasih ya. Silakan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kalau tidak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berdirinya kami di sini akan membacakan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Desianti sebagai moderator, dan ini teman-teman saya yaitu Rara, Nika, Yang mana Rara? Nirala, Nika, Radit, Jud. Ya. Kami akan membacakan materinya. Mulai dari Rara. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historik yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan secara Asia, Ya. terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, terdapat di muara Sungai Musi. Terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Us. Kenalkan, nama saya Alda Kusma dari kelompok 1 ingin bertanya. Nama Sriwijaya memiliki makna. Apa makna tersebut? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Wanda. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok. Nomor 3. Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Bagaimana? Puas. Buku AS. Puas. Ada lagi? Saya. Us. Perkenalkan, saya Yalita Talina dari kelompok 4. Kapan kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yelita dari abad ke-7. Benar? Oke. Kalau udah benar, pas ya. Oke ya. Sudah ya? Ya. Itulah hasil materi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Kalau Pak perhatikan tadi, ya, diskusinya cukup memuaskan dan Pak sangat kagum sekali karena 5 kelompok semuanya itu berbicara, menanggapi, artinya diskusi hari ini bisa dikategorikan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, kita kasih aplaus untuk diri kita masing-masing. Oke anak-anak sekalian, sebelum Pak masuk pada kegiatan penutup,
Pak coba merefleksikan sedikit. Dikatakan tadi bahwa saya kerajaan Sriwijaya itu ibu kotanya di Palembang. Sampai detik ini masih di Palembang. Walaupun Bangka, walaupun daerah Jambi mengklaim karena mereka juga mempunyai candi, tapi ternyata candi itu atau juga benda-benda bersejarahnya itu bukan menegaskan wilayah kekuasaan. Karena itulah sampai detik ini wilayah kekuasaan Sriwijaya itu beradanya pusatnya di kota Palembang. Tepatnya tadi di mana, Den? Tapi Sungai Musi. Bukan yang ditemukan tadi apa? Prasasti tadi di mana? Prasasti Kedukan Bukti. Iya, Kedukan Bukti. Jadi memang di daerah Bukit Siguntang ya itu ditemukannya di sana. Dan memang posisi Kedukan Bukit itu wajar kalau disebut sebagai pusatnya pemerintahan. Karena dulu kategorinya wilayah lalu lintas dari kerajaan Sriwijaya itu sungai, anak sungai. Jadi Palembang itu dulu sebelum sampai seperti ini semuanya dilintasi oleh sungai. Jadi alat transportasinya bukan kuda, tapi rata-rata menggunakan kapal, perahu atau ketek. Ya, oke, mengerti? Ini kita satu nenek. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, Pak mau tes terlebih dahulu. Kalau tadi kan kita baru tempat kerjanya, tapi sebelum itu silakan dikumpulkan dulu tempat kerjanya sebelum saya bagikan. Semua buku tolong ditutup, ya. Mana tidak boleh mencontek, karena ini evaluasi. Artinya saya mau melihat yang kita bahas ini ya. Oke. Silakan dijawab langsung. Ini soalnya. Saya kasih waktu, tidak usah terlalu lama karena saya lihat anak-anak ini cerdas semuanya. Saya kasih waktu 2 jam ya. Apa? Cepatan. Oh, kelamaan. Kelamaan kita lama Bu. Saya kasih waktu 5 menit untuk pekerjaan nih. Ya. Kelompok ya Cek Roy sesuai dengan namanya. Cek Roy apa ketua? Ketua itu lah. Silakan. Dari hasil tadi ya. Apa ya? Kenalkan, nama saya Ridwan dari kelompok Tanjung. Saya ingin merefleksikan hasil materi hari ini. Menurut saya kerajaan Sriwijaya itu terkenal bukan hanya tentang luasnya saja, tetapi tentang kerjasama antara kerajaan lainnya dan negara lain. Dan kita bisa belajar dari sejarah itu dan juga menjadi salah satu jadi daerah yang besar. Ya, ya, besar. Oke, aplaus dulu. Ya, pelajaran habis tadi pelajaran apa? Memel. Pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, anak-anak sekalian. Karena kita sebentar lagi akan masuk kepada pelajaran bahasa Inggris, ya. Maka silakan semua buku dikumpulkan.
terlebih dahulu ya. Silakan semua untuk terlebih dahulu. Terus saya akan menginformasikan nanti ya. Silakan Anda buka pembelajaran selanjutnya tentang Kerajaan Majapahit. Oke? Ya. Nanti pelajari di rumah, tolong dipahami lagi, biar kita nanti pada fase pembelajaran kita akan lebih hidup lagi, lebih enak lagi, karena semuanya sudah menguasai materi, sehingga tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang diam, ya, tidak ada yang takut, alias tidak ada yang gemetar, rara menjadi kecil pada saat disuruh baca refleksi. Naiklah menjadi besar, karena dia bisa. Artinya apa anak-anak sekalian? Fungsi dari kita mempelajari sesuatu itu adalah pada akhirnya kita menunjukkan bahwasanya kita bisa menyimpulkan bahan yang kita peroleh pada hari. Saya rasa seperti itu saja, karena habis ini nanti, habis ini nanti kalian saya lupa satu lagi, anak-anak. Di Kerajaan Majapahit nanti yang akan Anda pelajari, ya, Kerajaan Majapahit materinya. Nah itu cari sumbernya, Anda rangkum terlebih dahulu, karena sejarah ini bukan soal menghafal saja, tapi juga memahami. Ada yang harus Anda hafalkan, ada yang Anda pahami. Misal seperti ini, yang seperti yang saya bilang tadi, lokasi yang strategis, ya. Artinya apa ini? Artinya lokasi strategis. Artinya lokasi itu tempat kita yang sangat strategis. Artinya kalau strategis itu kita kemana saja itu bisa dengan mudah mencapainya. Sekarang saya tanya, rumahnya di sini yang paling jauh di mana? Yang kurang strategis. Ada yang di daerah mana? Pagar Dewa. Ya, bayangkan. Lebih jauh lagi dari Dewa, karena di pagar. Nah sekarang saya tanya dengan Anda sekalian, aksesnya mudah nggak? Strategis nggak? Dia mau ke kota atau dia mau ke kampung lain? Kenapa aksesnya tidak bagus? Karena posisinya di samping atau di belakang atau di pinggir wilayah. Tetapi kalau wilayahnya tadi di tengah kota, strategis, misalnya di Jejawi saja, kan enak, ke SP Padang dekat, ke Kayu Agung masih dekat, Palembang dekat, Pangkalawapa dekat, nah ke Indralaya dekat. Oke, jadi nanti dipahami, baru dianalisa, biar kita mudah menganalisa. Oke, Pak Rasa cukup dari sini saja ya, karena Bu Emilda itu sudah tidak sabar mengajar anak-anak yang cerdas dan pintar seperti kalian. Ya, oke, kita akhiri. Usikum binafsi kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.